Postur itu mulai dari kaki, pinggul, center line, masing-masing terbagi 3-3. Tapi 5 totalnya. Karena yang satu pukulan. Pukulan itu masing-masing sama bentuknya. Wing Chun, Nyimpang. Kenalin dulu, ini teman saudara seperguruan. Beliau muridnya Sigung James, ya. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di single Cisau itu ada dua peran. Ada yang dalam, ada yang luar. Nah, lebih enak gua perannya dalam. Ya, perannya luar. Jadi Vale itu perannya luar, saya perannya dalam. Peran luar itu ada futsal, jutsau, sama mukul. Nah, kalau peran saya tansau, bong, sama pukul. Nah, biasanya buat yang berperan sebagai tangan dalam selalu punya masalah dengan bahu. Pasti selalu masalah dengan bahu. Mungkin sifu-sifu di sini, sifu yang sudah pernah latihan Cisau, entah itu di mana, mungkin pernah ngerasain terkendala dengan bahu. Karena kecenderungan antara tan ke bong, kebanyakan praktisi Wing Chun melewatkan sesuatu di sana. Oke, saya ngomongin dulu, balik dulu ke masalah grounding ya tadi, yang tadi saya bilang. Oke, yang kecenderungan waktu praktisi umum latih, berdirinya terlalu santai, terlalu begini. Waktu single Cisau, kami berdua itu sama-sama ngasih pressure. Saya nyebutnya pressure point. Vale ada ngasih pressure point, saya juga ngasih pressure point. Pressure point kita ketemu di tengah. Jadi ini memang jaraknya nggak boleh terlalu dekat, nggak boleh juga terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, pressure pointnya hilang, nggak kerasa apa-apa. Tapi kalau terlalu dekat, memang bagus, tapi pressure pointnya terlalu kenceng. Jadi harus kira-kira pas aja. Elbow dia harus kepel, elbow saya harus kepel. Kalau saya terlalu santai pada saat kita main, terus sih, pressurnya dia itu tidak akan ditopang sama groundingnya saya. Otomatis seseorang yang pengen berusaha untuk mempertahankan grounding, dia akan berusaha lebih keras untuk menahan. Tetap menahan seperti itu. Tapi tetap tidak bisa menerima tekanan dari temannya. Karena kecenderungan waktu single Cisau, walaupun disuruh oke, relax, tapi relax itu kadang beda tipis sama tegang, beda tipis juga sama lemes. Jadi memang benar-benar agak sulit. Dan praktisi yang awal latihannya pasti saling, ya nanti ujung-ujungnya jadi begini. Nah, jadi saling ngasih tekanan yang berlebihan. Dengan kondisi seperti kaki saya, tentunya ini tidak akan mendukung yang namanya grounding. Jadi kalau saya berdiri begini, artinya saya tidak ada benang merah ke Siu Lim Tao. Di mana Siu Lim Tao itu kita bukaannya ujungnya seperti ini. Jadi ada waktu Siu Lim Tao itu ada purpose yang dilatih dari kuda-kuda ini. Nah, beda kalau misalkan itu saya bawa dengan latihan single Cisau. Saya nggak ngomongin tangan dulu ya, kaki aja. Nah, pada saat kita bawa, tekanan dari Vale saya terima dengan kaki di support. Kemudian serangan saya pun akan disupport dari kaki. Nah, kalau misalkan sifu semua lihat, oh ini kepalanya kok di depan muka, berarti ini kepukul dong. Balik ke poin 1. Cisau itu bukan untuk latihan sparring. Karena kalau latihan sparring dengan kondisi seperti ini, kita sama-sama punya chance untuk saling nyerang. Ini bukan masalah tangan. Oke, itu masalah karena ini untuk mediasi ngelatih poin ketiga, sensitivity. Ya, jadi balik dari grounding ini
semuanya terhubung. Dan saya yang paling cerewet untuk praktisi Wing Chun adalah masalah hips, masalah pinggul. Kuda-kuda bagus, pinggulnya nungging. Ini pun sama, nggak bisa menyelamatkan tenaga yang dari bawah disampaikan ke teman saya di depan. Begitupun tenaga teman saya tidak bisa disampaikan ke bawah. Yang ada badan saya oleng. Jadi ini memang pinggul itu penghubung ke tangan dari kaki. Nah kemudian untuk urusan bagian atas, balik lagi ke poin yang tadi. Posisi saya itu lebih riskan karena posisi tangannya di dalam. Tangan dalam, seorang praktisi Wing Chun harus lebih banyak protect. Dia aman karena tangannya luar. Tangan Vale ada di tangan atas di posisinya. Dan tenaga dia searah dengan gravitasi. Sedangkan dari dalam, saya melawan gaya gravitasi. Otomatis, yang sering kecenderungan, yang tadi saya sebutkan di awal, adalah kecenderungan praktisi Wing Chun dengan posisi saya, bahu, itu sering banget kena impact dari latihan single chisau. Single chisau ini bisa impact ke bahu. Kalau bahunya misalkan pada saat main, dari pukulan, dan dia melakukan tansau, dia begini. Ya, gerakannya ininya heboh. Karena kecenderungan teman yang di depan, kalau Vale kan udah mainnya sudah agak bagus. Tapi kecenderungan orang kan mukul itu begini. Iya, sedangkan saya harus melawan gaya gravitasi. Ini yang kena biasanya. Makanya biasanya kalau praktisi Wing Chun posisinya berperan seperti saya tuh pasti sebentar ya bahunya pegel. Problemnya itu. Dan itu bisa cedera. Kenapa saya bilang bisa cedera? Karena saya sudah pernah cedera bahunya gara-gara sebenarnya bukan karena latihan cisaunya salah, tapi karena saya menjelaskan, saling menjelaskan, kemudian kayak tadi ya bahunya nggak boleh naik ya, harus ini. Terus saya nahan kan, ternyata itu salah. Itu cedera. Tapi sekarang sudah oke. Jadi kayak mempercepat proses yang namanya frozen shoulder. Poin kedua, struktur yang tadi saya jelaskan di depan. Sekepel, tansau, kita mukul, elbow-nya yang bawa. Kemudian dia mukul, saya bukan menaikkan elbow, tapi saya memutar elbow. Elbow-nya diputar ke sana. Jadi pada saat dia mukul, elbow saya diputar ke sana. Jadi bukan di lift up ke atas, dia diputar bentuk. Dari sini saya turun. Jadi sekalipun nih, misalkan misal mukul beratin tangan kirinya. Kalau misalkan saya lift up begini, berat. Tapi kalau misalkan saya puter, tangan dia akan dengan mudah ke samping, seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau misalkan keras, tapi kan intinya lagi single chisau kan tidak boleh keras. Tapi kecenderungan banyak praktisi yang keras gitu. Jadi sama-sama nanti cedera, terus nggak ada perbaikan tentang struktur. Nah, itu dari posisi saya ya. Kalau posisi Vale sih gampang. Saya fungsinya lebih banyak protect. Karena balik lagi center line, jadi Vale fungsinya bagian luar ini ngincernya ke tengah saya. Karena saya protect, saya harus melindungi center line saya supaya si fuksaunya ini nggak ke dalam. Makanya tansau saya harus keluar, di luar. Tansaunya bukan ke tengah, tapi tansaunya ke arah bahu sana. Elbow-nya tetap ke tengah. Nah, kalau fungsi Vale lebih enak. Dia selalu ke dalam. Saya mukul, kemudian dia mukul. Ini kan ke dalam. Kemudian balik lagi, ya hooknya bagiannya masih ke arah dalam. Yang susah, saya keluar. Gitu. Plus tangan saya di bawah. Nah, itu untuk single chisau. Sama,
dilatih kiri kanan. Nanti biasanya kalau praktisi Wing Chun gantian. Kalau misalkan saya udah di dalam, gantian saya di luar, jadi di dalam. Dia ngerasain bahunya kalau kena impact yang keliru gitu. Nah itu single chisau. Ya jadi antara bagian atas sama bagian bawah tetap diperhatikan. Kecenderungan praktisi Wing Chun bawahnya nggak pernah diperhatiin. Padahal itu penting. Kita masuk ke double chisau. Adalah untuk melatih sensitivity, bukan melatih ya sparring gitu, enggak. Karena posisinya adalah 50-50. Artinya di chisau, kalau di single chisau tadi kita masing-masing satu tangan di dalam atau di luar. Tapi pada saat double chisau, masing-masing 50-50 ada. Kalau saya tansau, tangan Vale di luar, tangan saya di dalam. Perannya. Tapi yang kiri, tangan saya akan berperan di luar. Nah, kalau dilihat posisi sama, kita sama-sama 50-50. Ada di dalam, di luar, saya di dalam, di luar. Jadi kalau misalkan dari single chisau, kita sudah latihan untuk fungsi sparring, sama-sama punya change yang sama untuk saling mukul. Dan itu pasti kena gitu loh. Kalau praktisi Wing Chun konsepnya seperti itu. Nah, karena bentuknya nanti adalah seperti ini. Ini tampilan awalnya. Walaupun ini bukan titik start ya. Titik start bisa begini, titik start bisa begini. Tapi yang pasti pada saat start itu ada tangan luar, ada tangan dalam. Ini pun sama. Kita berusaha untuk menggerakkan segala sesuatu itu dengan bentuknya dulu, baru nanti kita bisa main bebas. Plus groundingnya biar bagus juga supaya bisa saling memberikan pressure. Pressernya Vale diserap saya, pressernya saya diserap Vale. Saya ngasih pressure ke Vale, Vale ngasih pressure ke saya. Nah, seperti yang tadi ada dua versi latihan chisau pada saat saya pertama kali mencari gimana sih cara melatih sensitivity. Jadi kita smooth dulu, lebih lemes lagi. Ada yang latihan seperti ini, jadi soft banget. Kemudian saya bentuk strukturnya dapat, jadinya seperti yang di awal. Nah ini pun sama. Yang sering cenderung bermasalah adalah tangan kanan, yaitu tangan yang bongsau. Karena kecenderungan waktu chisau itu bongsaunya diangkat. Gitu. Nah, double chisau itu kita sebenarnya kami berdua itu lagi melakukan asking question. Saya nggak bisa saya nggak bisa muter. Kalau kamu Vale diem ya, kalau Vale lagi diem, kemudian saya angkat begini, itu nggak bisa. Artinya dia lagi nggak nanya nih, jangan saya jawab duluan, karena balik lagi, saya tangan dalam, saya protect, otomatis tangan yang luar harus nanya dulu. Artinya dia harus nyerang, baru saya bisa berubah. Ini pun sama, paling nggak bisa berubah dulu, karena kalau berubah itu bahu kanan tuh pasti kena juga. Otomatis saya harus nyerang dulu, baru dia rubah, dan baru kita main. Kira-kira begitu. Ini posisi awalnya. Kira-kira itu Sifu yang bisa saya infokan tentang. Waduh, terima kasih nih Sifu Gen ya, penjelasannya sangat mantap. Jadi kita terbuka nih bagaimana sih single chisau itu dilakukan, ya kan, struktur itu bagaimana dan lain-lain ya. Ini sangat menarik buat kita semua, juga suatu ilmu baru yang kita mungkin belum tahu. Ya, mungkin ada dari teman-teman yang mau nanya barangkali.
dari teman-teman. Apakah mungkin mau nanya groundingnya? Apa mau nanya apa Iya. itu? Grounding. Di TikTok banyak DM grounding. Atau grounding. mungkin kenapa pada saat cisau tangan yang satu nggak ikut muter, cuma yang ini doang, yang ini tetap diam. Nah, mungkin perlu dijelaskan juga. Atau mungkin dari struktur dulu, terserah mau yang ditanyakan yang mana dulu nih. Tangan yang kiri ya? Ya, oke itu dulu deh ya pertanyaannya ya. Boleh, boleh. Kenapa tangan yang satu nggak ikut muter? Oke. Oke, Valen, kamu di sini. Biar enak. Sebenarnya kita bisa switching sih. Tapi habitnya tangan kanan tuh pasti bong. Oke. Ini sebenarnya bukan nggak gerak. Ini sebenarnya gerak. Jadi waktu saya bong itu tangan kanan ini, tangan kiri saya itu seolah-olah nyerang ke tengah, nyerang ke sana, sesuai jari saya. Karena ini fuk bawah. Pada saat saya buka ke atas, ini sebenarnya gerak. Ini bentuknya mirip, kalau di Wing Chun itu mirip kayak kita lagi tanda, yang satu tanso, yang satu muko. Cuman karena ini fungsinya bukan buat sparring, yang pukulan ini diganti dengan fuk atas. Fuk atas tetap fungsinya ke tengah vale, ke tengah teman kita. Karena kita ngincer center line. Jadi ini tetap gerak. Cuman kelihatannya memang tidak terlalu banyak gerak. Jadi bukan ini terlalu heboh. Karena sama-sama neken. Sebenarnya bukan neken, tapi kita ngasih pressure. Jadi kesannya seperti begini. Cuma itu nggak tepat. Jadi kita sebenarnya cuman gerak seperti ini aja. Gitu. oke, terima Gitu kasih. kok. Terima kasih banget. Thank you. Thank you Oke. kok. Jadi ini terima Nilainya kasih berapa? banget. 50 ya? Wah, mantap lah nilainya. Jadi ini terima kasih banget ya narasumber kita ini menurut saya sih bagus sekali ya. Dia mau open, dia mau kasih pelajaran buat kita. Kita di mana-mana tetap kita belajar ya. Nggak ada yang nggak belajar. Terima kasih banget. Tentu dari Sifu Yudis, dari komunitas kita ada sedikit ya istilahnya penghargaan buat Koglen ya. Terima kasih. Oke, makasih Sifu. Kasih lihat dong di foto. Satu, dua, satu lagi. Dua. Ya. Ya, satu lagi ya. Thank you Sifu. Nah, begini. Ya, begini. Oke, thank you. Thank you kok.